warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurinda Rahmawati dengan NIM 142190003. Nama saya Sekara Yukinanti, NIM saya 142190023. Saya Yita Safa dengan NIM 142190027. Perkenalkan, nama saya Yudi Harwanto, NIM 142190067. Studi kelayakan usaha atau bisnis disebut juga analisis proyek bisnis, yaitu suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan memperhatikan usaha tersebut menguntungkan secara terus-menerus atau tidak. Di dalam studi kelayakan bisnis terdapat prinsip atau tujuan. Yang pertama yaitu untuk merintis usaha baru. Yang dimaksudkan di sini adalah dalam pembukaan usaha atau bisnis baru tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan serta disiapkan, dan juga ada beberapa tahap-tahap analisis yang diperlukan dalam memperoleh data yang akan mempengaruhi pembukaan bisnis tersebut. Yang kedua, yaitu untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Dalam menjalankan usaha atau bisnis, tentu ada pasang surutnya. Untuk itu, kita mempelajari studi kelayakan bisnis agar dapat mengembangkan produk serta mengembangkan usaha yang telah kita jalankan, memberikan inovasi baru, dan menciptakan hal-hal yang dapat menguntungkan dan memberi laba terhadap bisnis atau usaha yang telah kita buka. Dan yang ketiga yaitu untuk memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Dalam konteks ini, banyak masyarakat yang membuka usaha atau bisnis serta berinvestasi tanpa menentukan jenisnya serta menentukan apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Untuk itu, studi kelayakan bisnis memiliki prinsip kita harus dapat memilih jenis usaha atau investasi apa yang paling menguntungkan untuk usaha atau bisnis yang akan kita jalankan. Pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. Yang kedua, pihak investor dan penyandang dana. Yang ketiga, pihak masyarakat dan juga pemerintah. Proses dan tahap studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah penemuan ide. Agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan, diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Jika ide proyek lebih dari satu, dipilih dengan memperhatikan. Yang pertama ada ide proyek sesuai dengan kata hatinya. Yang kedua, pengambilan keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Yang ketiga, keyakinan akan kemampuan proyek menghasilkan laba. Misalnya, beberapa ide proyek yang lolos setelah dipilih adalah ide mengenai bisnis rental gaun pengantin, rental motor, ataupun rental komputer. Terus yang kedua itu ada tahap penelitian. Setiap ide proyek terpilih dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengolah data. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Yang keempat, menyimpulkan hasil. Yang kelima, membuat laporan hasil. Misalnya, berdasarkan contoh di atas, telah ditentukan 3 macam ide proyek. Selanjutnya,
Ketiga, ide proyek dikaji melalui aspeknya secara cukup luas dan mendalam untuk mendapatkan masukan untuk mengevaluasi ide-ide tersebut. Terus yang ketiga ada tahap analisis, yaitu membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Hal yang dibandingkan dalam evaluasi bisnis adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis beserta manfaat atau benefit yang diperkirakan akan diperoleh. Terus ada 3 macam analisis, yaitu yang pertama menganalisis usaha proyek yang akan didirikan, yang kedua menganalisis proyek yang akan dibangun, yang ketiga menganalisis bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Setelah dilakukan analisis terhadap ketiga ide proyek di atas, misalnya ternyata hanya 2 ide proyek yang dianggap visible, yaitu rental motor dan rental komputer. Dalam analisis bisnis yang akan dibandingkan adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang akan diperkirakan akan diperoleh. Terus yang keempat ada tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan usulan lain, berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Dilakukan analisis terhadap kedua ide proyek, ternyata pengambilan keputusan hanya mampu mengerjakan satu proyek, misalnya ide proyek rental motor. Terus yang kelima, tahap rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek, mulai dari menentukan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga perencanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain, serta kesiapan manajemen. Misalnya, setelah yang dipilih adalah rencana bisnis rental motor, maka pelaksanaan untuk membangun proyek bisnis rental motor serta rencana operasional rutin perlu disiapkan. Dan yang keenam ada tahap pelaksanaan. Dalam realisasi pembangunan proyek diperlukan manajemen proyek. Setelah proyek selesai dikerjakan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin agar selalu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Dalam operasional, perlu kajian-kajian untuk mengevaluasi bisnis dari fungsi keuangan, pemasaran, produksi, dan operasi. Hasil analisis dapat dijadikan sebagai feedback bagi perusahaan untuk mengkaji ulang proses bisnis ini secara terus-menerus. Dikatakan bahwa untuk mengetahui layak tidaknya suatu bisnis untuk dilakukan harus dianalisis beberapa aspek. Bagaimana cara mengetahui aspek-aspek tersebut layak atau tidak? Di bawah ini beberapa aspek yang bisa dijadikan penilaian. Yang pertama ada aspek pasar. Aspek pasar penting dilakukan karena tidak ada proyek bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkan proyek tersebut. Pada dasarnya, analisis aspek pasar bertujuan antara lain untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan market share dari produk bersangkutan. Pembahasan aspek-aspek studi kelayakan diawali dengan aspek pasar dan pemasaran. Alasan mengapa aspek ini diletakkan pada awal pembahasan sistematika studi kelayakan antara lain
Produk yang dihasilkan. Yang pertama, produk yang dihasilkan perusahaan harus marketable. Jika tidak, sebaiknya kegiatan analisis studi kelayakan dihentikan. Yang kedua, kecenderungan permintaan atas produk yang akan dihasilkan harus menunjukkan adanya kenaikan. Jika penurunan, sebaiknya proses studi kelayakan untuk pendirian dihentikan, kecuali jika tujuan objek studi adalah pengembangan. Terus yang ketiga, kandungan material produk tidak mengandung unsur yang dilarang negara ataupun agama. Jika ada ditinjau dari aspek hukum, tidak ada direkomendasikan dan harus dihentikan. Yang keempat, aspek teknis dan kronologi sangat ditentukan oleh hasil rekomendasi aspek pasar, terutama yang berkaitan dengan pemilihan alat dan mesin. Terus yang kedua ada aspek internal perusahaan. Di dalam aspek internal perusahaan terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek pemasaran. Kegiatan perusahaan yang bertujuan menjual barang atau jasa yang diproduksi perusahaan ke pasar. Oleh karena itu, aspek ini bertanggung jawab dalam menentukan ciri-ciri pasar yang akan dipilih. Analisis kelayakan dari aspek ini yang utama ada dalam hal 1. Penentuan segmen target dan posisi produk yang dipasarkan. Yang kedua, kajian untuk mengetahui konsumen potensial seperti perihal sikap, perilaku, serta kepuasan mereka atas produk. Terus yang ketiga, menentukan strategi kebijakan dan program pemasaran yang akan dilaksanakan. Terus ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis merupakan aspek yang berkenaan dengan pengoperasian dan proses pembangunan proyek secara teknis setelah proyek atau bisnis tersebut selesai dibangun atau didirikan. Berdasarkan analisis ini pula dapat diketahui rancangan awal penaksiran biaya investasi tersebut, startup cost atau praoperasional proyek yang akan dilaksanakan. Studi aspek teknis dan teknologi akan mengungkapkan kebutuhan apa yang diperlukan dan bagaimana secara teknis proses produksi akan dilaksanakan untuk bisnis industri manufaktur. Misalnya, perlu dikaji mengenai kapasitas produk, jenis teknologi yang dipakai, pemakaian peralatan dan mesin, lokasi pabrik, dan tata letak pabrik yang paling menguntungkan. Lalu, dari kesimpulan itu, dapat dibuat rencana jumlah biaya pengadaan harta tetapnya. Terus ada aspek sumber daya manusia. Aspek ini membutuhkan daya imajinasi tinggi untuk membayangkan bentuk organisasi apa yang akan dibangun kelak ketika berdiri. Setelah gambaran organisasi terbentuk dengan segala kelengkapannya, selanjutnya dianalisis proses pengadaan sumber daya manusia untuk menduduki dan memegang bagian dari fungsi organisasi sesuai dengan yang direncanakan. Terus ada aspek manajemen. Studi aspek manajemen dilaksanakan dua macam. Yang pertama, manajemen saat pembangunan proyek bisnis. Yang kedua, manajemen saat bisnis dioperasionalkan secara rutin. Bahkan banyak terjadi bahwa proyek-proyek bisnis gagal dibangun maupun dioperasionalkan bukan disebabkan karena aspek lain, tetapi karena lemahnya manajemen. Terus ada aspek keuangan, berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan diproyeksi pengambilannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan. Ada beberapa sumber data yang penting yang akan digunakan. Yang pertama, data awal aspek pasar dan pemasaran berupa proyek penjualan atau permintaan, harga produk, dan anggaran biaya pemasaran. Data operasi dan produk berupa rencana lokasi baik sewa maupun beli,
harga pokok produksi, bahan baku, TKL, bahan pembantu, dan rencana pengadaan mesin, peralatan teknologi yang digunakan. Terus data personalia berupa rencana biaya perekrutan, biaya pelatihan, biaya upah tetap, tunjangan-tunjangan, dan lain-lain. Terus legalitas berupa biaya notaris, biaya perizinan prinsip, misalnya Departemen Keuangan, Departemen Dagang, Departemen Agama, Departemen Hubungan, Departemen Kesehatan, Diknas, dan lain-lain. Biaya perizinan operasional Pemda. Terus ada aspek ekonomi dan budaya berkaitan dengan dampak yang diberikan pada masyarakat karena adanya suatu proyek tersebut. Yang A, dari sisi budaya, mengkaji tentang dampak keberadaan proyek terhadap kehidupan masyarakat setempat, kebiasaan adat setempat. Yang B, dari sudut ekonomi, apakah proyek dapat merubah atau justru mengurangi income per capita penduduk setempat, seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk, pendapatan nasional, dan upah rata-rata tenaga kerja setempat atau UMR, dan lain-lain. Terus yang C, dan dari segi sosial, apakah dengan keberadaan proyek wilayah menjadi semakin ramai, lalu lintas semakin lancar, adanya jalur komunikasi, penerangan listrik, dan lain-lain, pendidikan masyarakat setempat. Yang ketiga, aspek hukum dan legalitas berkaitan dengan keberadaan secara legal di mana proyek akan dibangun, yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk perizinan, izin lokasi dengan dokumen sertifikat akte tanah, bukti pembayaran PBB yang terakhir, terus sama rekomendasi dari RT, RW, atau kecamatan. Terus yang kedua, izin usaha, akte pendirian perusahaan dari notaris setempat, PT atau CV, atau berbentuk badan hukum lainnya. NPWP, nomor pokok wajib pajak, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, surat tanda rekanan dari Pemda setempat, SIUP setempat, surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Penerangan. Beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan yaitu yang pertama, badan hukum apa yang paling sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan usaha yang akan didirikan. Yang kedua, komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan komoditas yang diperbolehkan atau dilarang undang-undang. Yang ketiga, cara berbisnisnya melanggar hukum agama atau tidak. Yang keempat, teknik operasional mendapatkan izin dari instansi atau departemen atau dinas terkait atau tidak. Yang keempat, aspek dampak lingkungan eksternal. Aspek dampak lingkungan merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan di sekitarnya, antara lain yang pertama dampak terhadap air, yang kedua dampak terhadap tanah, yang ketiga dampak terhadap udara, dan yang keempat adalah dampak terhadap kesehatan manusia. Pada akhirnya, pendirian usaha akan berdampak terhadap kehidupan fisik, flora, dan fauna yang ada di sekitar usaha secara keseluruhan. Pemasaran atau marketing. Yang pertama, analisis peluang serta memilih dan meneliti pasar.
Analisa peluang usaha adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis beberapa pangsa pasar yang dapat dikuasai sehingga dapat memperkirakan penjualan perusahaan pada masa yang akan datang. Memilih dan menetapkan segmen tertentu sebagai sasaran dalam setiap pasar. Memilih secara cermat bukan hanya para konsumen yang menjadi sasaran mereka, tetapi juga pesaing. Yang kedua, merancang strategi dan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Manajemen pemasaran harus memutuskan biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemasaran dan bagaimana mengalokasikan seluruh anggaran biaya pemasaran untuk berbagai alat dalam bauran pemasaran. Yang ketiga, mengorganisir pemasaran. Dalam proses manajemen pemasaran adalah mengorganisasi sumber daya pemasaran, melaksanakan dan mengendalikan usaha pemasaran tersebut. Semua kegiatan pemasaran dilaksanakan pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Pemasaran menjembatani kesenjangan antara keseluruhan tujuan organisasi untuk mencapai laba tinggi dan memaksimalkan penjualan dan minat konsumen akan kebutuhan yang memuaskan. Yang keempat, melaksanakan pemasaran. Pelaksanaan pemasaran adalah proses mengubah rencana pemasaran menjadi aktivitas nyata dan memastikan bahwa aktivitas itu dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan tersebut. Yang kelima, mengawasi pemasaran yang telah terlaksana. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan secara efisien dan efektif. Strategi dan kiat pemasaran penjual. Untuk meningkatkan jumlah penjualan UKM, diantaranya adalah strategi pemasaran 4P. Yang pertama, tempat. Konsep ini berfokus pada tempat atau lokasi di mana semakin strategis tempat bisnis, semakin besar juga keuntungan yang akan didapatkan. Dengan lokasi yang strategis, konsumen atau calon pelanggan dapat lebih mudah menemukan dan menjangkau bisnis yang kita jalankan, sehingga transaksi penjualan lebih mudah terjadi. Yang kedua, produk. Produk merupakan segala bentuk hasil usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Jika kita ingin sukses menjalankan strategi marketing mix, kita dapat membuat dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas dan keunikan tersendiri. Dengan begitu, produk atau jasa secara otomatis dapat meningkatkan daya saing di pasaran. Yang ketiga, harga. Penentuan harga produk sangat menentukan dalam kesuksesan promosi penjualan. Dalam bauran pemasaran, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu produk, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang maupun menggunakan suatu jasa. Yang keempat, promosi. Kegiatan promosi bisnis merupakan bagian dari strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan sebuah usaha, baik usaha kecil maupun usaha yang sudah berkembang besar. Dengan promosi, kegiatan pendukung strategi pemasaran yang sengaja diadakan untuk mengingatkan para konsumen mengenai produk atau jasa dengan brand tertentu. Selain itu, kegiatan promosi juga memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran selanjutnya. Strategi dan kiat pemasaran untuk konsumen. Yang pertama ada communication atau komunikasi.
Komunikasi yang baik dan tepat menjadi satu kunci membangun kedekatan konsumen. Sama halnya dengan kasus karyawan di mal dan supermarket. Keramahan dan pelayanan karyawan mal bisa saja justru dianggap merendahkan konsumen jika komunikasi yang dilemparkan ke karyawan terkesan menyelidik dan memaksa untuk membeli. Begitupun dalam dunia penjualan buku. Komunikasi dalam memasarkan buku perlu keterampilan khusus. Bentuk komunikasi tidak sekedar komunikasi secara lisan, melainkan komunikasi secara non-lisan. Misalnya membuat promo, diskon, dan bedah buku juga bagian dari komunikasi kepada pelanggan buku. Yang kedua, customer need and want. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Sebagai seorang marketer, memenuhi kebutuhan dan keinginan customer hal yang penting dalam penjualan buku ajar. Hal yang diinginkan seorang pembaca buku dikemas menggunakan bahasa yang ringan, formal namun tidak terlalu kaku. Penggunaan bahasa yang mudah dicerna, termasuk memenuhi keinginan konsumen perihal selera. Selera dalam hal ini bisa selera cover yang menarik, selera topik yang diulas, dan lain sebagainya. Kebutuhan manusia adalah memenuhi kebutuhannya yang tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu, permintaan akan kebutuhan menuntut untuk dipenuhi. Kebutuhan dan permintaan sebagai bagian dari kelangsungan hidup, berkembang dan berinteraksi sosial. Kebutuhan dan keinginan pada dasarnya dua hal yang berbeda. Keinginan tidak terpenuhi masih bisa bertahan, sedangkan kebutuhan sifatnya harus terpenuhi. Contohnya seperti buku ajar, salah satu kebutuhan, khususnya untuk mahasiswa dan praktisi akademis. Bagi mahasiswa, buku ajar memang tidaklah menarik perhatian, namun karena kebutuhan dan tuntutan dari pihak perguruan tinggi dan syarat dalam perkuliahan, akhirnya membeli buku ajar tersebut. Yang ketiga, convenience atau kenyamanan. Seorang marketer mampu menciptakan rasa nyaman terhadap konsumen tanpa terlihat memaksakan diri. Menciptakan rasa nyaman terhadap konsumen itu susah-susah gampang. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki definisi rasa nyaman yang berbeda-beda. Banyak cara yang dilakukan instansi dan pembisnis untuk menciptakan rasa nyaman. Meskipun demikian, kita juga perlu berhati-hati. Jangan sampai pelayanan prima memberi pelayanan yang ditawarkan justru berdampak menyinggung konsumen. Yang keempat, cost to the customer atau biaya konsumen. Cost bagian dari customer value atau nilai konsumen. Selain cost, nilai customer juga ditentukan oleh kemanfaatan atau benefit. Cost atau biaya konsumen berbicara tentang biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Dari biaya yang ditukar dengan benda atau jasa memberikan manfaat bagi konsumen, baik manfaat produk, jasa, pribadi, atau image. Jika benda itu berupa buku, bisa termasuk kualitas dan kemanfaatan isi dari buku tersebut. Biaya konsumen bisa berupa kepuasan pelanggan. Kepuasan diukur dari cara membandingkan antara uang yang dikeluarkan dengan produk yang dibelinya. Misalnya seperti harga dan nilai memang berbeda. Secara fungsional, nilai terkait dengan performa, misalnya, apakah buku memberi keunikan dan kemanfaatan yang lebih penting dibandingkan buku sejenis yang lainnya. Sedangkan nilai yang dilihat secara ekonomis berbicara tentang efisiensi. Misalnya, apakah buku dijual mahal namun sesuai dengan jenis kertas dan sampulnya. Menerapkan prinsip kepuasan konsumen atau consumer and stratification. Yang pertama, yang diterima tidak dengan harapan atau tidak puas. Di sini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, harga tak sebanding kualitas. Harga mahal atau murah tentu relatif. Jika ada konsumen
mengatakan bahwa suatu produk berharga mahal itu belum tentu berlaku bagi konsumen yang lain. Dan jika ada konsumen yang berkata kualitas suatu produk itu buruk, belum tentu pula sama dengan konsumen lain. Yang kedua, performa tidak sesuai promosi. Hal ini sudah jelas banyak kita temukan dalam istilah over promote under deliver. Suatu produk atau merek yang terlalu tinggi memberikan ekspektasi kepada konsumen saat berpromosi harus berhati-hati akan risiko yang mungkin dihadapi kemudian jika produk tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Sebaliknya, jika promosi yang diberikan cukup masuk akal tetapi cukup menarik, konsumen akan lebih puas jika ternyata produknya mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Bila tidak memenuhi ekspektasi pun, konsumen bisa jadi akan lebih toleran terhadap suatu merek karena sebelumnya merek tersebut tidak melakukan over promosi. Yang ketiga, pelayanan purna jual buruk. Pengalaman konsumen dalam menggunakan produk tidak dimulai saat mereka membeli suatu merek, melainkan justru baru dimulai setelah konsumen membeli merek tersebut. Pengalaman yang sesungguhnya baru dimulai setelah mereka mulai mengkonsumsi atau menggunakan produk. Pada saat atau momen inilah konsumen kerap membutuhkan informasi, dukungan, dan pelayanan dari suatu merek. Mereka membutuhkan informasi ketika mengalami kebingungan untuk menggunakan produk. Mereka butuh dilayani cepat ketika produknya tidak bisa berfungsi sesuai harapan, dan mereka perlu diberikan promo-promo lain yang bisa menunjang penggunaan dari produk tersebut. Yang keempat, distribusi tidak merata. Produk yang bagus dengan harga yang pantas memang paling banyak dicari konsumen. Tetapi jika merek produk itu sendiri tidak bisa ditemukan di mana-mana, alias konsumen cukup kesulitan mencari merek tersebut, itu bisa menjadi penyebab konsumen tidak puas lalu beralih ke merek lain. Yang kedua, yang diterima sama dengan harapan untuk puas. Di sini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, meniru. Orang akan memilih produk tertentu karena ada orang terdekat atau orang lain yang bisa dipercaya menggunakan merek atau produk yang sama. Pada zaman ketika konsumen dibanjiri dengan begitu banyak bentuk promosi setiap harinya, konsumen cenderung lebih mencari referensi dan rujukan dari orang atau pihak yang mereka hormati. Mereka tidak percaya begitu saja pada setiap iklan atau promosi yang disuguhkan. Yang kedua, sudah biasa. Orang akan memilih merek tertentu karena sudah biasa menggunakan produk tertentu selama beberapa waktu. Dalam kasus ini, konsumen merasa bahwa ia sudah cukup puas menggunakan produk tersebut dan malas berganti atau mencoba merek lain. Bisa jadi karena si konsumen belum memahami produk lain ataupun belum aware akan keberadaan atau kelebihan produk lain. Yang ketiga, termakan promosi. Bisa jadi ada konsumen yang menyukai produk kita karena segala bentuk promosi yang kita luncurkan benar-benar mengena ke hati dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Di sini istilahnya si konsumen memang termakan oleh promosi kita. Jika promosi yang dilancarkan pihak kompetitor tidak seheboh promosi kita, bisa jadi konsumen akan lebih menyukai produk kita ketimbang si kompetitor. Yang keempat, setia. Mengapa konsumen setia pada suatu produk? Orang akan memilih merek tertentu jika sudah setia dengan satu merek. Si konsumen bisa jadi sudah mencoba banyak merek lain untuk produk serupa, tapi tidak menemukan merek yang cocok dengan dirinya. Banyak jenis produk yang tak hanya mengandalkan kualitas, tapi juga tergantung dengan kecocokan pada kondisi dan situasi konsumen. Yang ketiga, yang diterima sesuai harapan, puas, loyal, promo. Di sini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, mutu produk.
Hal terpenting yang wajib diperhatikan setiap perusahaan untuk menciptakan kepuasan pelanggan adalah mutu dari produk yang digunakan. Untuk itu, pastikan Anda selalu memilih dan menggunakan produk berkualitas, sehingga pelanggan merasa puas dan tidak ragu untuk kembali membeli produk yang Anda tawarkan. Yang kedua, kualitas pelayanan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan juga bisa datang dari kualitas layanan yang diberikan oleh Anda dan seluruh karyawan yang ada. Hal ini sangat penting terutama bagi Anda yang bergerak di bidang jasa. Pasalnya, persepsi pelanggan terhadap bisnis sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan itu sendiri. Yang ketiga, penetapan harga. Sebelum memutuskan pembelian suatu produk, pelanggan tentu akan melakukan perbandingan harga produk yang sama dari berbagai merek. Artinya, penerapan harga juga berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Jadi, sebaiknya selalu lakukan riset pasar sebelum Anda menetapkan harga untuk produk atau barang jasa yang akan dijual. Yang keempat, pengalaman belanja yang menyenangkan. Customer experience atau pengalaman belanja pelanggan juga berpengaruh terhadap kepuasannya. Pengalaman ini berbanding lurus dengan kemudahan selama proses pembelian. Artinya, proses belanja yang mudah, cepat, dan fleksibel sangat diminatin oleh pelanggan. Yang kelima, testimoni dari orang lain. Pengalaman orang lain akan mempengaruhi minat dan persepsi pelanggan baru Anda. Faktor inilah yang nantinya akan menentukan pengalaman belanja yang ia dapatkan. Yang keenam, strategi pemasaran. Satu lagi faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan saat membeli produk yang Anda tawarkan yaitu strategi pemasaran. Tanpa disadari, strategi Anda dalam membuat iklan dan promosi juga berpengaruh pada ekspektasi pelanggan. Ketika Anda berlebihan dalam mempromosikan keunggulan produk dan layanan tanpa disertai dengan keadaan faktual yang demikian, maka pelanggan justru akan merasa kecewa karena apa yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat dan percaya dari penawaran Anda tersebut.